Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada presentasi atau pada video hari ini, kami akan menjelaskan terkait dengan cybercrime atau kejahatan komputer. Baik, mungkin bisa next slide. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devon Prestio Revangga dengan NIM 0903 138 1924 137 dan juga ada Saidina Aji Kurniawan dengan NIM 0903 138 1924 134. Lalu ada Iwan Mandala Putra dengan NIM 0903 138 1924 101. Baik, langsung next slide. Topik yang akan dibicarakan pada presentasi ini, yang pertama itu ada explanations, di mana penjelasan terkait dengan cybercrime. Lalu yang kedua itu ada types of cybercrime, jenis-jenis cybercrime. Lalu yang ketiga solutions, solusi untuk mencegah cybercrime. Dan yang keempat articles, yaitu artikel terkait dengan cybercrime. Next slide. Baik, masuk ke yang pertama, explanations atau penjelasan terkait cybercrime. Apa sih itu cybercrime? Jadi, cybercrime itu salah satu atau merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan alat komputer, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan dan jaringan komputer. Lalu menurut catatan, cybercrime mulai muncul sejak tahun 1988. Pada masa itu, kejahatan ini dikenal dengan sebutan cyber attack. Waktu itu, pelakunya menciptakan virus untuk menyerang komputer yang mengakibatkan kurang lebih 10% komputer di dunia yang terkoneksi internet mengalami mati total. Baik, masuk ke 02, types of cybercrime akan dilanjutkan oleh Saudara Saidina Aji Kurniawan. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait apa sih jenis dari cybercrime itu. Yang pertama itu ada pencurian data, suatu tindakan ilegal dengan mencuri data dari sistem komputer untuk kepentingan pribadi atau dikomersilkan dengan menjual data curian kepada pihak lain. Kemudian yang kedua, akses ilegal, membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa izin dan dengan sengaja merupakan suatu tindakan kejahatan di dunia maya. Kemudian hacking, itu merupakan aktivitas menerobos program komputer. Selanjutnya terkait solusi untuk mencegah cybercrime. Apa sih solusi untuk mencegah cybercrime? Yang pertama itu harus rajin mengganti kata sandi. Karena dengan kata sandi ini yang kita ganti secara rutin, ini akan mencegah atau meminimalisir terjadinya cybercrime terhadap akun kita. Kemudian yang kedua, gunakan software yang orisinil, dengan kata lain jangan memakai software bajakan. Kemudian selanjutnya yakni lindungi gadget yang Anda gunakan. Kemudian yang terakhir, membackup data secara rutin dengan mengaktifkan fitur data encryption. Ini selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Saidina Aji Kurniawan. Kita masuk ke atau topik terakhir, yaitu artikel yang akan dilanjutkan oleh Saudara Iwan Mandala Putra. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya itu artikel yang terkait cybercrime. Jakarta, kasus kebocoran data marak terjadi selama 2 tahun pandemi COVID-19 ini. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN mencatat setidaknya ada 7 kasus yang mengemuka dan menjadi perhatian publik, dari mulai kasus pencurian data pada e-commerce, fintech, asuransi, hingga perbankan. Direktur
Eksekutif Kepala Departemen Manajemen Risiko Bank Indonesia, Edi Susianto, mengatakan sepanjang tahun ini terjadi peningkatan risiko cybercrime secara nasional. Menurutnya ada dua sektor yang menempati posisi teratas dari kejahatan cyber ini. Kita lihat bahwa sektor pemerintahan dan keuangan menempati posisi pertama dan kedua sebagai sektor yang mengalami serangan cyber yang terbanyak, ujar Edi dalam webinar Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI yang digelar secara virtual Rabu 13 November 2021. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sektor keuangan masih menjadi target utama serangan cyber, terlebih dari sisi ekosistem ekonomi dan keuangan yang meningkat setelah didukung oleh teknologi digital. Sementara itu, Direktur Keamanan Cyber dan Sandi Keuangan Perdagangan dan Pariwisata BSSN, Edi Prima, menambahkan hingga September 2021 terdapat 927.000 anomali trafik internet, yang mana ada upaya dari pihak lain yang ingin mencoba masuk ke dalam jaringan internet secara ilegal dan berpotensi dalam tindak pencurian data. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oh, maaf. Lanjut, beberapa teknik yang dilakukan dalam pencurian data ini dikenal dengan beberapa istilah seperti skimming, phishing, dan ransomware yang beberapa tahun terakhir populer terjadi di berbagai negara. Tahun 2021, sektor keuangan cukup signifikan. Target serangan angka-angka ini ke sektor keuangan itu adalah serangan server, lalu 10%-nya itu adalah ransomware. Kita tahu ransomware populer di tahun-tahun ke belakang, dan tentunya itu harus diantisipasi oleh teman-teman semua di sektor keuangan. Terhadap regulasi juga memang kita harus akui berbagai kebijakan di Indonesia belum cukup ampuh mengatasi meningkatnya cybercrime, khususnya di masa pandemi. Pada prinsipnya diharapkan pelaku penyelenggara menerapkan kerangka kerja yang berbasis merujuk pada standar, kata dia. Kita perlu berbagai informasi ketika ada insiden bisa dilaporkan ke otoritas sehingga otoritas bisa mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar insiden itu tidak menyebar ke sektor lain. Hal ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan dalam Perpres nanti. Sekedar informasi, maraknya kasus kebocoran data di Indonesia kembali memunculkan pertanyaan kabar rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi RUU PDP. Berbagai pihak mendesak pemerintah agar segera membahas RUU tersebut, lantaran tahun 2021 akan segera usah pada RUU PDP masuk dalam Prolegnas 2021. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo menyebutkan bahwa pemerintah dan DPR akan membahas RUU PDP kembali pada bulan November ini. Kalau ditanya apakah pembahasan RUU PDP akan dilanjutkan, jawabannya iya, akan dilanjutkan. Pada awal November 2021, panja dari pihak pemerintah dan DPR akan melanjutkan pembahasan, kata juru bicara Kementerian Kominfo, Dedi Permadi. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Iwan Manal Putra atas penjelasan terkait artikel. Maka demikianlah video edukasi dari kami. Semoga kita lebih waspada, lebih aware terhadap cybercrime ini. Akhir kata, sekian. Wassalamualaikum.